Hi everybody, welcome to this channel. Selamat datang di channel ini. Seperti biasa, channel ini akan membahas materi-materi pembelajaran yang dijumpai di sekolah, baik di tingkat SMA maupun SMK. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran kita pada saat ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, memberikan komentar tentang isi video ini, dan juga mensubscribe channel ini demi pengembangan channel ini ke depan yang lebih baik. Oke, tanpa kita perlu berlama-lama lagi, mari kita masuk pada materi pembelajaran kita di saat ini. Saat ini, materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah materi seputar pemanduan perjalanan wisata. Nah, pemanduan perjalanan wisata ini adalah materi belajar untuk siswa-siswi SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan, khususnya yang mengambil jurusan Usaha Perjalanan Wisata atau UPW. Nah, pada saat ini secara khusus kita akan membahas topik mengenai teknik berbicara pramuwisata. Oke, berbicara teknik berbicara pramuwisata, maka kita harus memahami bahwa bagi seorang pramuwisata, berbicara itu adalah suatu seni. Suatu seni dalam hal penyampaian informasi. Dan seni ini harusnya bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi yang mendengarkannya, yakni para wisatawan. Nah, dilihat dari cara penyampaiannya, maka bahasa yang digunakan dalam berbicara dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama bahasa lisan dan yang kedua adalah bahasa tubuh. Mari kita bahas pertama mengenai bahasa lisan. Apa ini maksud dengan bahasa lisan? Nah, bahasa lisan di sini maksudnya adalah ketika kita berbicara dengan menggunakan lisan sebagai sarananya. Informasi yang disampaikan melalui simbol-simbol suara saja, dalam arti bukan dalam bentuk tulisan. Tadi kita sudah sampaikan bahwa berbicara itu merupakan seni. Nah, ketika seorang pramuwisata itu memiliki kemampuan berbicara yang menarik, maka otomatis ia dapat membangkitkan minat wisatawan untuk menikmati informasi yang disampaikan. Nah, ada unsur-unsur yang harus dikuasai agar seorang pramuwisata dapat berbicara dengan bahasa lisan secara baik. Ada 3 unsur. Yang pertama, kosakata. Ini berkaitan dengan perbendaharaan kata yang banyak. Kemudian yang kedua, tata bahasa. Ini tentu saja berkaitan dengan grammar atau struktur atau aturan penataan bahasa, penyusunan kalimat, penyusunan kata sesuai dengan bahasa apa yang kita gunakan, baik bahasa Indonesia maupun bahasa asing. Dan unsur yang ketiga adalah teknik suara. Tentu kita harus menguasai teknik suara. Ketika kita berbicara, tidak boleh hanya datar saja. Kita harus tahu bagaimana intonasi berbicara yang menarik. Kemudian kita juga harus tahu volumenya yang tepat bagaimana, kuat pelannya suara kita, itu tentu harus kita kuasai. Ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan bahasa lisan. Yang pertama, berbicaralah pada waktu yang tepat. Yang kedua, tunjukkan kesan ramah selama berbicara. Yang ketiga, hindari penggunaan bahasa dan logat daerah, kecuali jika bahasa tersebut dijadikan sebagai materi pemanduan. Yang keempat, bersikaplah dengan baik selama berbicara. Yang kelima, padukan bahasa lisan dengan bahasa tubuh secara harmonis. Yang kedua, mari kita membahas mengenai bahasa tubuh. Seorang ahli yang bernama Peter Thompson, dia
menyampaikan pendapatnya berkaitan dengan keterampilan berkomunikasi. Ketika kita berkomunikasi, apa yang kita katakan itu pentingnya hanyalah 7%. Kemudian, bagaimana kita mengatakannya itu pentingnya 38%. Dan yang paling tinggi justru adalah bahasa tubuh. Seberapa penting bahasa tubuh dalam berkomunikasi? Menurut Peter Thompson, besarnya adalah 55%, lebih dari setengah. Kita bisa menyimpulkan berarti dalam keterampilan berkomunikasi, bahasa tubuh itu sangat penting, kemudian diikuti dengan cara bagaimana kita mengatakannya, dan justru yang paling terakhir adalah apa yang kita katakan atau isi dari penyampaian kita. Itu berarti seorang pramuwisata harus memiliki bahasa tubuh yang baik sehingga bisa membuat wisatawan tertarik dengan apa yang disampaikannya. Mengapa seperti itu? Karena kita bisa memahami pada umumnya pendengar lebih percaya terhadap apa yang mereka lihat daripada apa yang mereka dengar. Dan bahasa tubuh adalah kenyataan yang mereka lihat saat informasi diterima. Mari kita pahami unsur-unsur bahasa tubuh. Yang pertama adalah penampilan. Tentu saja seorang pramuwisata harus memiliki penampilan yang baik dan menarik. Kita harus berpenampilan dengan sebaik mungkin, sesuai dengan situasi, tidak perlu berlebihan, tetapi pas, cukup untuk membuat wisatawan merasa tertarik dengan penampilan seorang pramuwisata. Yang kedua, gerakan tubuh ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara, ketika kita menyampaikan informasi, harus ada gerakan tubuh. Jangan cuma datar, jangan cuma diam saja. Tanpa ada gerakan, kita bisa memakai gerakan tangan, bisa memakai ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang kita informasikan. Nah, ini yang ketiga, ekspresi wajah. Ini penting karena ketika kita menyampaikan satu informasi, wajah kita harus turut mengekspresikan apa informasi yang kita sampaikan. Ketika sesuatu yang menyenangkan, tentu saja kita harus menyampaikan dengan ekspresi wajah yang ceria. Begitupun sebaliknya, ketika ada hal-hal yang serius, ada hal-hal yang mungkin berkaitan dengan peringatan-peringatan yang benar-benar butuh keseriusan untuk mencerna, untuk memahami, maka seharusnya kita juga menyampaikannya dengan ekspresi wajah yang serius. Kontak mata ini juga penting. Seorang pramuwisata ketika berbicara, ketika menyampaikan informasi kepada para wisatawan, kontak mata harus tetap tertuju kepada para wisatawan. Usahakan jangan hanya terpaku pada satu atau dua orang saja, tetapi semua wisatawan itu selalu bisa kita tatap, sehingga mereka merasa mereka juga tetap dihargai, kita juga tetap bisa menyampaikan informasi kepada semua wisatawan, tidak hanya kepada satu dua orang wisatawan tertentu. Oke, demikian materi kita pada saat ini. Thank you for watching this video. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Demikian informasi singkat, padat, dan jelas seputar pemanduan perjalanan wisata, khususnya mengenai teknik berbicara seorang pramuwisata. Terima kasih, dan jangan lupa sekali lagi untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe channel ini. Kita berjumpa lagi pada video-video yang berikutnya. Sampai jumpa.